Terima kasih untuk Ketua Himahi udah bersedia untuk hadir dan memberikan sambutan. Kemudian aku juga mau berterima kasih banget untuk para narasumber yaitu Ziko dari Litbang Himahi dan juga LK sebagai salah satu mahasiswa berprestasi HIUKI gitu. Dan bukan cuma sekali guys, tapi beberapa kali, dan juga prestasi-prestasi luar biasa yang udah didapatkan oleh LK itu menjadi dasar yang sangat luar biasa, dan LK ini adalah orang yang kritis juga di kelas. Ziko juga, jadi it will be fun dan sangat menarik diskusi ini. Aku benar-benar sangat menantikan diskusi ini banget. And also aku atas nama FTC ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang membuat teman-teman narasumber ataupun dari teman-teman Himahi merasa tidak nyaman, apalagi kita udah 2 kali menunda ya dari Desember dan juga Januari. Tapi aku harap semangat untuk berbagi ilmu itu tidak putus dari teman-teman semua agar kita juga yang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang udah abang dan kakak punya, seperti itu. Nah, kemudian aku juga mau berterima kasih untuk teman-teman FTC yang udah bersedia hadir dan udah setia untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan. FTC, ingat kita masih punya beberapa waktu lagi ke depan dan ini bukan MRT yang terakhir ya guys, which is masih ada lagi. Dan selanjutnya semoga teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dan bisa belajar lebih banyak juga. Oke, itu aja mungkin dari aku. Terima kasih dan enjoy diskusinya ya. Aku kembalikan ke moderator. Sebelumnya kepada Bang Elkata dan Bang Ziko, saya persilakan untuk memberikan sambutan sebagai narasumber di MRT kali ini. Bisa dimulai dari Bang Elkata terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Bang Ziko. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Ini saya kaget ya, dibilang kata sambutan, saya pikir langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya awalnya saya apresiasi untuk teman-teman dari FTC yang sudah memberikan kesempatan bagi saya dan Ziko tentunya untuk mengulik materi ini yang tentunya sangat menarik saya rasa ya. Awalnya ketika di reach out oleh teman-teman, saya agak sedikit keberatan sih dengan ini. Saya, kalau teman-teman dari HI22 pasti tahu kalau saya itu tidak terlalu senang untuk berbicara mengenai instansi atau lembaga-lembaga internasional atau aktor-aktor yang ini. Saya lebih senang kalau berbicara dari ranah teoretikalnya. Jadi waktu awal saya minta maaf juga kalau saya sempat menyebutkan dan merepotkan teman-teman dari FTC untuk bagaimana kita bisa merangkai materi yang akan dibawakan kali ini agar kami berdua sebagai narasumber juga bisa nyaman dalam menyampaikan paparan-paparan kami di dalam materi yang sudah kita siapkan, sehingga substansinya bisa masuk ke teman-teman, bisa diterima dengan baik juga. Sehingga diskusi yang kita harapkan kali ini yang sudah dirangkai secara luar biasa oleh teman-teman FTC, walaupun kita berhalangan hadir secara offline, tapi dimudahkan dengan teknologi sekarang ya, sehingga kita bisa tetap bergabung bersama-sama di dalam. Sehingga harapan aku, apa yang kita diskusikan di saat ini bisa menjadi ajang untuk menajamkan pemikiran kita secara kritis, sehingga kita tidak semata-mata mengonsumsi informasi itu secara pasif, tapi kita bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang tajam dalam memberikan pikiran terkait berbagai fenomena hubungan internasional. Mungkin itu singkat dari aku ya, teman-teman. Terima kasih. Berikutnya dari Bang Ziko, mungkin ada ucapan singkat untuk sebelum kita memulai masuk ke dalam materi. Dipersilakan. Oke, sebelumnya aku ingin ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk FTC dan untuk Julia untuk menunjuk saya sebagai narasumber, yang dimana ini jujur ini pertama kali dan isunya itu menarik, namun
balik lagi tadi bilang LK, sebenarnya di luar ranah saya jarang mengulik tentang BRICS. Cukup tahu tentang BRICS, tapi mungkin kurang tertarik. Tapi karena adanya MRT ini, saya jadi semakin tertarik dan juga secara tidak langsung juga mengulik juga akhirnya tentang isu ini. Mungkin itu aja dari saya. Semoga dari MRT ini kita semua dapat menambah wawasan mengenai BRICS dan juga semakin literatif. Terima kasih. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kayak yang dibilang oleh Kak Reni sebelumnya, kalau narasumber kita kali ini adalah orang-orang atau mahasiswa berprestasi di Universitas Kristen Indonesia. Mereka adalah Bang Elkata Agustinus Batistuta Atua, yaitu mahasiswa berprestasi dari Prodi HI 22, dan Bang Bonifasius Francisco de Santos Deo, atau yang biasa dipanggil Bang Ziko, dari Prodi HI 22 selaku Kadif Litbang tahun 2024-2025. Mungkin saya bisa langsung serahkan untuk Bang Elkata dan Bang Ziko menyampaikan materinya. Mau siapa dulu nih? Mau saya atau Ziko dulu nih? Boleh kata duluan, boleh. Oke sih, thank you ya. Oke teman-teman, Ibu moderator, kalau saya ngelanturnya panjang nanti langsung batasi saya ya, karena kalau saya ngomong nanti kalau kepanjangan itu bisa-bisa habis kita semua di sini. Teman-teman, mohon maaf juga bahwa saya sebenarnya orang paling malas untuk menyiapkan PPT, karena saya yang pertama teknologi illiterate, saya masih ada di zaman primordial, dan yang kedua mengutip kata pikiran Rocky Gerung ya, orang yang pakai PowerPoint itu tidak punya power dan tidak punya poin. Sehingga kalau dalam kebutuhan akademis saja baru saya siapkan, dan itu terpaksa, sehingga penyampaian yang saya sampaikan di saat ini akan dilakukan secara lisan langsung untuk teman-teman. Yang pertama-tama dulu saya mau sampaikan bahwa ruang partisipasi rasional yang dibatasi itu hanya akan dimonopoli oleh kebengisan elit-elit politik. Sehingga paradigma berpikir kritis seperti ini harus mampu difasilitasi oleh sivitas akademika, komunitas-komunitas intelektual, agar maknanya tidak tereduksi menjadi semacam bisikan oportunis yang seakan-akan cemburu, tapi jadi produk dari sistem yang berhasil mentransformasikan demokrasi sebagai akrobat pedagog. Sehingga saya seringnya mengonsumsi informasi itu secara pasif. Dan saya apresiasi teman-teman dari FTC sudah bisa memfasilitasi kita di saat ini dalam materi diskusi mengenai Indonesia dan BRICS ya, untuk melihat posisinya seperti apa. Saya sebenarnya tidak tertarik untuk berbicara dalam narasi umum mengenai posisi Indonesia ketika dia masuk dalam orbit di BRICS. Tapi saya akan coba beberapa waktu yang lalu perpanjangan masa untuk kita diskusi di saat ini menjadi salah satu keuntungan bagi saya juga untuk memperdalam materi di BRICS yang sebelumnya saya tidak terlalu perdalami, khususnya saya analisis dari teori kekuasaan global. Sehingga ini menarik untuk kita lihat teman-teman, dari dalam penyampaian materi saya nantinya teman-teman akan lihat bahwa saya bukan tidak mempercayai langkah atau manuver pemerintah, tapi skeptisisme itu adalah fasilitas kritis yang perlu kita gunakan untuk mampu membedah berbagai ketimpangan-ketimpangan kebijakan, khususnya kebijakan dari pemerintah yang menempatkan kita dalam konstelasi politik internasional, sehingga kita mau lihat itu. Di tengah hiruk-pikuk global saat ini yang sudah bergerak cepat bak pusaran pragmatisme, kita lihat bahwa Indonesia berusaha untuk menempatkan dirinya dalam konfigurasi kekuatan baru, BRICS. Namun
kalau di dalam kontemplasi saya, ada 3 pertanyaan penting yang menjadi arah diskusi saya dengan beberapa narasumber juga yang berkontribusi untuk meneguhkan materi saya di saat ini. Yang pertama itu, apakah keikutsertaan kita merupakan manifestasi dari politik luar negeri yang benar-benar aktif, atau dia sekedar jargon kosong yang sudah kehilangan maknanya di tengah dominasi mengenai kepentingan oligarki global. Yang kedua, kita harus mampu melihat apakah BRICS ini dia akan semata-mata menjadi arena baru bagi para oligarki untuk merajut kepentingan mereka dalam kemasan retorika mengenai kemandirian ekonomi. Dan yang ketiga, apakah Indonesia ketika ini kan, kalau saya lihat kemarin bulan Januari kalau tidak salah, Indonesia sudah resmi ya menjadi bagian dari BRICS. Apakah nanti ke depannya dia hanya menjadi pemain figuran dalam panggung geopolitik yang dimainkan oleh aktor-aktor besar dan dominan seperti Rusia dan China yang menjadi bagian dari BRICS. Karena data menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia itu masih sangat terdominasi oleh utang luar negeri, bahkan ketergantungan pada investasi asing. Sehingga refleksi kritis yang tadi sempat disinggung oleh teman-teman dari FTC di pembukaan awal, itu penting untuk kita lakukan untuk menganalisis apakah dengan bergabungnya kita di BRICS kita sementara menapaki jalan untuk menuju kemandirian, atau justru kita mengukuhkan diri sebagai pasar yang terus-menerus dikendalikan oleh negara-negara adidaya. Dan saya rasa 3 pertanyaan tadi itu menjadi refleksi kritis yang harus dijawab berdasarkan basis data, bukan hanya terklarifikasi oleh pidato-pidato manis para pemimpin-pemimpin kita ya di forum-forum internasional. Dan saya rasa keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS ini pandangan dari saya. Nanti kalau teman-teman punya pandangan lain kita bisa lanjutkan di dalam sesi diskusi. Itu bukanlah sebuah langkah strategis yang didasarkan pada pemikiran mapan mengenai kedaulatan berpikir, tapi menurut saya ini bentuk lain dari adanya kealpaan intelektual dalam memahami fenomena geopolitik kalau dikaji. Sehingga ini bukan sekedar mengenai poros ekonomi baru, melainkan soal bagaimana Indonesia menyerahkan kemandiriannya pada arsitektur global yang mengendalikan kepentingan-kepentingan dari oligarki dunia. Kita dihadapkan oleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa kalau dilihat secara statistik, ekonomi BRICS itu didominasi oleh Tiongkok, Cina ya, yang mana menyumbang hampir sekitar 70% dari total PDB di BRICS itu sendiri. Artinya, dalam setiap kebijakan yang lahir dari forum ini, sejatinya tidak akan bisa lebih dari eksekusi kepentingan geopolitik dari Cina itu sendiri. Lalu, kalau dalam posisi seperti begitu, Indonesia bagaimana? Dan saya rasa Indonesia itu ibaratnya penonton yang tersandra dalam permainan kekuatan raksasa. Karena kedaulatan ekonomi itu harus dipahami bahwa bukan sekedar jargon kosong yang tadi dikumandangkan dalam podium-podium diplomasi, tapi harus memiliki basis material yang nyata. Dan realitasnya Indonesia tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam forum seperti BRICS. Kita lihat bagaimana Afrika Selatan contohnya, satu-satunya perwakilan dari benua Afrika, dia terjebak dalam jeratan ekonomi di Tiongkok. Utang negeri Afrika Selatan, kalau teman-teman cari search terhadap Cina, itu mencapai 25 miliar US dollar di tahun 2023. Dan sebagian besar proyek infrastrukturnya itu berada dalam kendali perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Tiongkok. Sehingga ketika kita melihat, mengkaji lebih dalam lagi, ini bukan sekedar fenomena teoretikal, tapi konsekuensi nyata dari politik ekonomi yang timpang. Dan kalau kita tidak bertanya
kita tidak mawas secara cepat, khususnya para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan ya. Apakah kita ingin menjadi vassal state dalam sistem ekonomi yang terdikte oleh Tiongkok? Kalau kita mau jadi seperti itu, maka selamat datang dalam gaya kolonialisme yang baru dan di upgrade, sehingga bukan hanya dengan senjata atau perang, tapi utang dan investasi predatoris itu bisa menjadi jeratan yang sangat mematikan bagi Indonesia. Dan perlu diingat juga bahwa non-blok itu bukan sekedar deklarasi moral, tapi sebuah fondasi filosofis mengenai bagaimana secara historis politik luar negeri Indonesia itu dia berkembang. Namun bagaimana mungkin kalau kita lihat Indonesia dia mengklaim dirinya sebagai negara yang bebas aktif dalam kancah perpolitikan global jika kini kita menyerahkan diri kita sendiri pada orbit kekuasaan baru. Inilah bagi saya ini semacam absurditas geopolitik. Kita menegaskan kemandirian sambil membangun ketergantungan. Gitu. Ketika Indonesia bergabung dengan gerakan non-blok di tahun 1961, dia bukan hanya menolak dominasi dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, tapi juga menawarkan arsitektur baru dalam dunia yang lebih adil. Tapi kita lihat fenomena-fenomena akhir-akhir ini, kita seakan mengulang kesalahan yang lama dengan berpindah dari satu hegemoni ke hegemoni lainnya. Jika non-blok adalah jalan menuju kebebasan, maka menurut saya BRICS itu adalah jalan menuju subordinasi yang terkamuflase sebagai alternatif untuk memperkuat status Indonesia dalam forum-forum internasional. Ada salah satu filosof ya, Jean-Paul Sartre, dia pernah bilang bahwa kebebasan sejati itu bukan hanya tentang memilih, tapi memahami konsekuensi dari pilihan itu. Sehingga kebijakan luar negeri yang tidak berbasis pada kesadaran eksistensial akan jatuh dalam determinisme struktural, menjadi perangkap dalam skema mengenai kekuatan global itu sendiri. Karena kalau saya lihat, saya baca-baca ya kemarin, ada beberapa dalih-dalih pemerintah dengan bergabung dalam BRICS itu sebagai dedolarisasi, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Tapi kalau kita berbicara based on data, 87,6% transaksi global itu masih menggunakan dolar Amerika Serikat. Itu data dari IMF di tahun 2024 kemarin. Bahkan negara-negara di dalam BRICS itu sendiri masih terus mengandalkan dolar Amerika dalam perdagangan ekonomi mereka. Tiongkok sebagai motor utama dari BRICS ya, yang memang menggembar-gemborkan mengenai penggunaan yuan, mata uang mereka. Tapi ironisnya kalau kita lihat 2,5% saja dari total cadangan devisa dunia itu hanya berbasis yuan. Artinya dia berbanding sangat luar biasa jauh ya, 87,6% penggunaan dolar Amerika Serikat dan 2,5% total cadangan devisa dunia itu berbasis penggunaan mata uang dari China. Artinya narasi mengenai dedolarisasi bukan hanya sebuah transformasi, melainkan delusi ekonomi yang tidak berpijak pada kenyataan. Jangan kita terlalu berpikir, karena ini pemerintah tuh salah satu kegilaan berpikir mereka terlalu banyak menghayal. Saya bingung dalam proses perumusan kebijakan apa yang dipikirkan ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai data lagi ya, lihat lebih jauh dalam sektor ekspor dan impor Indonesia yang masih sangat bergantung dengan pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di tahun 2023 kemarin, lebih dari 25% ekspor Indonesia itu ditujukan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara ekspor Indonesia ke negara-negara anggota dari BRICS di luar Tiongkok itu masih di bawah 15%. Jadi, apakah kita sebagai negara siap
untuk meninggalkan dolar jika pasar utama kita masih bergantung pada mata uang tersebut. Nah, teman-teman, saya lempar kepada teman-teman untuk berpikir, karena ini paradoks yang sangat besar. Pemerintah ingin meninggalkan dolar dengan narasi dedolarisasi tadi, tapi tetap bergantung pada proses ekspor terhadap negara-negara yang menggunakan dolar. Sehingga ini saya rasa bukan semacam kebijakan ekonomi yang visioner, tapi bentuk lain dari inkonsistensi berpikir. Dan BRICS itu kan kalau kita lihat dia seringkali terpromosikan juga sebagai simbol perlawanan, resistensi terhadap imperialisme barat. Tapi realitanya justru semakin memperkuat dominasi oligarki global, karena sebagian besar investasi dari BRICS tidak diarahkan untuk membangun ekonomi berbasis rakyat, tapi untuk memperkaya segelintir elit-elit yang punya relasi dalam bisnis. Kita lihat bagaimana proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dibiayai oleh China lebih banyak menguntungkan korporasi-korporasi besar dibandingkan sektor usaha kecil dan menengah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya yang awalnya diproyeksikan menelan 6 miliar, kini membengkak jadi 7,3 miliar US dollar. Dan sebagian besar teknologi-teknologi serta tenaga kerja yang digunakan bukan dari Indonesia tapi dari Tiongkok. Kalau dalam bahasa Karl Marx, ini adalah bentuk akumulasi primitif. Modal asing dia masuk, menguasai berbagai infrastruktur secara strategis, dan pada akhirnya ketergantungan itu terekstraksi dalam berbagai kebijakan politik luar negeri. Sehingga Indonesia tidak bermain sebagai subjek dalam proyek ini, melainkan objek yang terus-menerus tereksploitasi dalam sistem kapitalisme tanpa adanya demokrasi yang kita pertimbangkan. Sehingga menurut saya bergabung dengan BRICS itu tidak serta-merta menjadikan Indonesia lebih berdaulat, melainkan justru menjadikan kita semacam terjerat dalam permainan kekuatan global yang tidak memberi ruang bagi kemandirian sejati. Kalau teman-teman di sini sudah mempelajari mengenai salah satu teori mainstream dalam hubungan internasional ya, teori realisme, di dalamnya kan ada yang namanya Niccolo Machiavelli. Dia pernah berpesan dalam bukunya The Prince, kalau dalam subbab yang namanya La Fortuna, dia sampaikan bahwa pangeran yang tidak mampu membaca tanda-tanda zaman adalah orang yang akan terhanyut dalam alur sejarah yang dikendalikan oleh orang lain. Sehingga jika Indonesia tidak berhenti dan berpikir, reinventing the thoughts, the mind, the intellectuals, maka kita hanya akan menjadi bagian dari proyek kue politik yang tidak pernah benar-benar berpihak pada rakyat itu sendiri. Karena kebijakan luar negeri yang baik bukanlah tentang memilih antara timur dan barat, selatan dan utara, tapi bagaimana tetap menjaga balance, keseimbangan. Dan keseimbangan itu hanya mungkin tercapai jika kita tidak tersandra oleh utang, investasi predatoris tadi, dan ilusi mengenai kekuatan ekonomi alternatif. Jadi, apakah Indonesia benar-benar menuju kemandirian ekonomi atau sekedar berpindah dari satu bentuk kolonialisme ke kolonialisme lainnya? Jika kita terus mengabaikan realitas ini, maka sejarah akan mencatat bahwa kita menyerahkan takdir itu kepada kekuasaan yang buta, bukan kepada akal sehat. Dan menurut saya juga BRICS itu hati-hati, dia bukan sekedar entitas ekonomi, melainkan arsitektur kekuasaan yang menyusup ke dalam nadi kedaulatan bangsa Indonesia. Sehingga narasi yang mereka bangun mengenai solidaritas Global South atau solidaritas dari negara-negara anti-Western tadi ya, apakah ini berbicara mengenai solidaritas sejati atau manuver hegemoni dalam jargon multipolaritas? Karena
dalam lanskap politik global yang sekarang sudah kian terfragmentasi, keikutsertaan Indonesia dalam orbit BRICS itu harus benar-benar ditimbang dalam skeptisisme kritis yang berakar pada kesadaran historis based on filosofi kebangsaan kita. Sehingga dalam proses perumusan kebijakan itu harus benar-benar menilai efisiensi dari berbagai manuver-manuver negara ya dalam berbagai kepentingan-kepentingan Indonesia nantinya ke depan. Karena konstitusi kita sendiri sudah menegaskan bahwa rumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia harus mampu mencerminkan kepentingan dari bangsa Indonesia sendiri. Kepentingan utama bangsa Indonesia sendiri yang diatur dalam konstitusi itu adalah mengenai kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya akan kasih contoh kepada teman-teman yang bisa menjadi pemantik pikiran bagi teman-teman implikasi buruk jika kita terus-menerus tidak tersadar bahwa ketika kita bergabung dalam BRICS, jangan sampai kita masuk dalam jebakan otoritarianisme tadi ya. Yang paling simpel saja mengenai pengaruh ideologis ketika otoritarianisme menggoda demokrasi di Indonesia. Kita tidak bisa menyangkal bahwa negara-negara seperti Rusia dan Cina akan membawa narasi pemerintahan mereka yang berakar pada otoritarianisme. Indonesia yang selama ini aja udah kesusahan menjaga stabilitas antara demokrasi dan stabilitas itu menurut saya berisiko besar. Kalau kita tidak tersadar akan terdorong pada pusaran kompromi politik based on otoritarianisme tadi. Sehingga perlahan tapi pasti mekanisme kontrol yang negara-negara besar ini mereka tawarkan bisa berubah menjadi cengkraman yang membatasi kebebasan sipil bahkan mengebiri daya kritis rakyat Indonesia. Demokrasi yang ada di Indonesia bisa saja menjadi sekedar slogan. Toh sejauh ini juga kalau kita mau bicara politik domestik akan panjang lebar lagi karena demokrasi kita sudah dikebiri. Tapi itulah yang ingin kita pertahankan. Yang sudah buruk bisa saja tambah buruk karena demokrasi bisa akan bertransformasi menjadi bukan lagi realitas ya. Sehingga interaksi intens yang terjadi dengan negara-negara anggota BRICS, khususnya mereka yang menganut otoritarianisme tadi ya, dapat memperkenalkan model pemerintahan yang menurut saya menormalisasi kontrol berlebihan terhadap masyarakat itu sendiri. Kalau kita bicara dalam teori kekuasaan global ya, secara hierarki itu pikiran Foucault mengenai governmentality power, ini tentunya bisa berujung pada pembentukan norma yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi yang diusung oleh Indonesia. Dan kalau kita jabarkan masih banyak lagi implikasi-implikasi buruk atau negatif yang bisa kita dapatkan ketika kita tidak tersadar bahwa semata-mata kita bisa tersorot pada jebakan hegemoni yang otoritatif ini. Tapi mungkin itu sedikit pantikan dari saya ya, teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk informasi yang telah diberikan oleh Bang Elkata. Jadi secara keseluruhan atau secara intinya menurut Bang Elkata, persilakan dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin bertanya, raise hand dan jangan lupa untuk sebut nama ya. Terima kasih. Saya persilakan Razade. Oke, terima kasih kepada Nata sebagai moderator. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Razade Permadi Wicaksono. Pertanyaan dari FTC Divisi Riset. Pertanyaan saya ini mengarah kepada Bang Elkata. Untuk Bang Elkata sendiri, seperti yang kita tahu bahwa mengenai BRICS ini seperti yang Abang bilang, seperti melambangkan bahwa kita ini sebenarnya sedang disetir atau sedang mengarah kepada sebuah aspek neokolonialisme yang baru. Namun, ya pertanyaan saya ini berfokus kepada internal dari suatu negara itu sendiri, contohnya dari Indonesia. Ketika saya menghadiri forum FPCI,
kemarin yang membahas kebetulan mengenai BRICS. Kantor presidensi urusan komunikasi mengatakan bahwa keanggotaan atau keinginan kita untuk bergabung dengan BRICS sebenarnya sudah berlaku atau sudah berlangsung sejak lama di era pemerintahan atau periode kedua Jokowi. Pertanyaan saya yakni lebih mengutamakan kepada bisa dibilang posisi Indonesia itu sendiri. Jikalau berdasarkan informasi yang saya terima, jikalau Indonesia sebenarnya sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan BRICS sejak lama, apakah hal tersebut secara tidak langsung melambangkan atau mengindikasikan mengenai indecisive kita atau ketidakmampuan kita untuk menentukan atau menegakkan diri kita mengenai kedaulatan kita dan posisi kita di kancah internasional, walaupun bebas aktif, tapi kita tetap mengambil situasi yang lebih menguntungkan untuk kita. Contohnya mungkin lebih kayak kalau dalam bahasa Gen Z-nya cocok logi. Jikalau kalau situasinya tidak cocok, maka kita nggak bakal mencocokkan diri dan mencari situasi yang lebih cocok untuk kita. Jadi pada dasarnya, apakah Indonesia ini indecisive-nya kita ini apakah dampak dari kita yang bebas aktif lalu juga mencari opportunity baru di dalam kancah internasional, atau hal tersebut hanya sebuah kepentingan politik atau oligark atau pihak-pihak tertentu saja. Itu pertanyaan saya, Bang. Kedengeran nggak? Yep. Ibu moderator ini mau langsung dijawab apa kita tampung karena ada beberapa pertanyaan nih? Sepertinya kita akan tampung dulu Bang, supaya Abang juga nggak berbagi-bagi fokusnya. Jadi untuk penanya kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, Kak Reni, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Moderator. Dan terima kasih juga untuk teman-teman LK dan juga Siko yang udah memaparkan materi. Aku benar-benar menikmati diskusinya banget ya. Aku melihat ada dua sisi pemaparan yang berbeda nih. LK lebih cenderung membahas tentang hegemoni dan kekuasaan global dari BRICS ini sendiri, bagaimana pertimbangan-pertimbangan kritis tentang akan ada upaya neokolonialisasi seperti itu dan lain-lain. Jadi kayak seperti peringatan untuk Indonesia nih, sebenarnya ngapain sih Indonesia join BRICS gitu. Kalau Ziko itu lebih menjelaskan secara general lah, BRICS ini apa, keuntungannya apa, seperti itu. Dan itu benar-benar menarik banget karena kita dapat dua sisi yang berbeda. Nah, jadi to some extent aku setuju dengan narasi ketidaksetujuan join BRICS. Jadi kurang lebih akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh LK. Tapi aku di sini lebih pengen bertanya bagaimana kalau misalnya ke LK, bagaimana kalau misalnya BRICS ini sebenarnya merupakan peluang yang baik seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita, kalau misalnya BRICS ini akan memberikan peluang yang baik dan akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia dan juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Nah, apakah narasi tersebut akan menjadi sebuah dampak yang akan terrealisasi untuk Indonesia? Bagaimana kita dapat optimis dengan hal tersebut gitu. Mungkin itu aja dari aku. Thank you. Untuk sudah bertanya, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan.
Oke, Farel, silakan bertanya. Baik, terima kasih Natael sebagai moderator dan juga atas pemaparan materinya dari Bang Elkata dan juga Bang Ziko. Dan yang saya tangkapi ya, lebih tepatnya dari Bang Elkata itu bahwa Indonesia tuh bergabung dengan BRICS itu tuh justru berpotensi untuk menciptakan ketergantungan baru yaitu terhadap Cina, atau mungkin lebih tepatnya memperkuat ketergantungan terhadap Cina, karena kita harus mengingat bahwa dominasi ekonomi dan pengaruh politik itu sangat kuat terhadap Indonesia. Dan pertanyaan saya itu lebih fokus kepada in the future-nya gitu. Jadi pertanyaannya saya itu adalah bagaimana Indonesia bisa menjaga kedaulatan ekonomi dan politiknya di tengah dinamika ini, ya khususnya tadi di dalam BRICS, organisasi BRICS tersebut. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab saya sudah batasi hanya tiga penanya saja supaya meminimalisir waktu. Untuk Bang Elkata silakan dijawab. Oke, terima kasih teman-teman atas bombardir pertanyaannya ya. Ada dari Razade tadi, ada dari Reni tadi, dan ada juga dari Ferel tadi. Saya akan coba menjawab ketiganya dalam satu argumentasi ya. Yang pertama dari Razade yang mempertanyakan bagaimana posisi Indonesia jika memang benar narasi mengenai bergabungnya Indonesia dalam BRICS ini sudah dipertimbangkan sejak lumayan lama. Apakah itu bentuk dari lackness atau ketimpangan berpikir elit-elit politik untuk menganalisisnya? Bagaimana realita yang akan dihadapi oleh Indonesia jika kita bergabung di dalamnya? Tadi Reni juga sempat menyinggung mengenai bagaimana jika narasi bergabungnya BRICS ini merupakan peluang yang baik bagi Indonesia. Dan yang terakhir dari Ferel mempertanyakan tentang bagaimana ke depannya in the future ya, mengenai Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan baik itu ekonomi, politik, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ada salah satu quotes, dia bunyinya begini, foreign policy begins at home. Kebijakan luar negeri itu dimulai dari bagaimana kita memandang kukuhnya kebijakan domestik Indonesia. Ini semua mengarah kalau dalam proses perumusan kebijakan publik itu pasti kita berbicara mengenai iklim demokrasi kontemporer Indonesia dulu. Dalam proses perumusan kebijakan luar negerinya, kita lihat apakah dia punya stabilitas yang kuat dalam proses perumusan ataukah dia hanya sebagai wadah untuk menyeludupkan kepentingan-kepentingan sepihak elit-elit politik atau elit-elit bisnis tadi di dalam kebijakan politik luar negeri mereka. Yang ingin saya sampaikan bahwa iklim demokrasi kontemporer di Indonesia kini menjadi semacam labirin kemaksiatan yang sengaja dibuat agar kita tersesat dalam upaya untuk pencarian mengenai kebenaran itu sendiri. Sehingga ambivalensi dari doktrin yang kita terima bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat atau konstitusi itu dimaklumkan atas kesejahteraan rakyat. Ini telah bertransformasi menjadi semacam kuasa yang memanipulasi rakyat. Teman-teman, saya sempat ikut kemarin seminar bulan kemarin ya, yang diselenggarakan oleh Forum Hubungan Internasional Indonesia ya, di mana Prof. Angel beliau berbicara mengenai bagaimana BRICS dan Indonesia ketika kita melihat peluang, tantangan, dan strategi kolaborasi apa yang bisa kita kaji dari bergabungnya Indonesia di dalam BRICS. Ini yang ingin saya bilang untuk menjawab ketiga pertanyaan teman-teman. Mengutip dari apa yang beliau sampaikan, bahwa peluang besar Indonesia di BRICS itu adalah untuk memperkuat peranannya dalam kancah perpolitikan global. Tapi jangan lupa bahwa ada tantangan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara negara-negara besar yang bermain di dalamnya. Dalam hal ini Cina yang mendominasi BRICS dan juga Amerika Serikat yang berada di luar BRICS tadi. Sehingga beliau menegasikan pentingnya politik luar negeri yang bebas aktif untuk memastikan Indonesia itu berperan sebagai pengimbang, bukan sekedar pengikut.
Saya rasa ini menarik bahwa berbagai sivitas akademika, teman-teman kalau lihat berbagai tulisan-tulisan kemarin banyak yang lumayan saya baca, mereka lumayan banyak mengkritisi mengenai posisi Indonesia di dalam BRICS itu sendiri. Karena menurut saya Indonesia tidak boleh terjebak dalam ilusi kerjasama yang berujung pada subordinasi, tapi harus mampu untuk membangun strategi berakar pada prinsip kemandirian dan juga keseimbangan global tadi. Dan BRICS itu memang menawarkan potensi yang tadi sempat dipaparkan oleh Ziko atau mungkin teman-teman udah sempat baca. Tapi Indonesia itu harus mampu untuk memainkan peran yang tidak hanya strategis, tapi juga penuh kesadaran mengenai kesadaran filosofis akan makna kedaulatan kita itu seperti apa. Jangan sampai kita sekedar menjadi angka dalam kalkulasi geopolitik dalam taraf global yang tidak berpihak pada rakyat. Sehingga tadi, kalau teman-teman lihat paparan materi yang saya berikan bagi teman-teman itu cenderung mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia khususnya dalam bergabungnya di BRICS. Itu bukan sekedar skeptisisme, tapi itu adalah pertanyaan-pertanyaan filosofikal mengenai ontologi kebijakan itu sendiri yang perlu digunakan untuk membedah. Jangan sampai kita akan masuk dalam jebakan hegemoni, karena keterlibatan Indonesia dalam BRICS harus benar-benar kita lihat dari kacamata kritis yang mempertimbangkan berbagai aspek jangka panjang. Kepentingan ekonomi itu memang menggoda, tapi kedaulatan harus tetap menjadi kompas untuk menuntun setiap langkah Indonesia itu sendiri. Kalau tadi yang sempat saya sampaikan ya, dalam kerangka governmentality power, kekuasaan itu bukan sekedar instruksi eksplisit, tapi serangkaian mekanisme yang membentuk pola pikir perilaku secara subtil. BRICS dia hadir dengan berbagai tawaran yang berpotensi menjadi instrumen baru dalam arsitektur pengendalian global itu sendiri. Kalau kita lihat, ini akan mengarah lebih jauh pada melemahnya kepemimpinan Indonesia di kancah regional di Asia Tenggara itu sendiri, ASEAN yang ada dalam persimpangan jalan. Kita tahu bahwa secara de facto Indonesia itu sebagai pemimpin ASEAN, tapi ketika dia terlalu condong ke BRICS, maka karismanya atau daya tariknya itu bisa hilang di dalam kancah regional, sehingga masalah-masalah seperti itu akan bisa meninggalkan ruang kosong yang diisi oleh negara-negara besar yang punya kekuatan yang selama ini merongrong kawasan Asia Tenggara sendiri ya, salah satunya Cina lewat konflik Laut Cina Selatan. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah potensi konflik geopolitik yang tidak menguntungkan itu harus dikaji secara matang oleh para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, karena kita tidak hanya harus waspada agar kita tidak terjebak dalam dikotomi palsu mengenai timur dan barat tadi ya, tapi kita tetap teguh pada politik luar negeri yang bebas dan juga yang aktif tadi. Sehingga harapan saya tentunya ke depannya bagi pemerintah ya, untuk sekedar mampu untuk mempertimbangkan berbagai masukan, berbagai pertimbangan atau rekomendasi kebijakan dari semua pihak. Kalau diskusi saya dengan Prof. Angel itu, beliau sampaikan bahwa untuk efektivitas dari adanya kebijakan publik harus melibatkan model pentahelix. Artinya perumusan kebijakan dengan melibatkan 5 unsur utama dalam satu negara. Baik itu unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur pelaku usaha, unsur masyarakat, dan juga unsur media massa. Sehingga 5 tiang utama dalam demokrasi di Indonesia ini ketika dilibatkan, maka kepentingan dari tiap-tiap figur itu akan terfasilitasi dalam proses untuk perumusan kebijakan terkait Indonesia ini ke depannya di dalam BRICS. Dan aku rasa itu penting untuk kita lihat ke depannya bagi Indonesia. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber kedua ya. Terima kasih.